Hai Sagittarius, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energi kamu, keuangan, dan karir di Maret 2020. Sun Moon Rising energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau di sini dirasa enggak resonate, mungkin kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya, oke? Sagittarius, energi yang sedang mempengaruhi kamu saat ini, mungkin bulan ini kamu baru tahu, baru ngeh atau baru terima info tentang satu perjanjian kerja yang nggak bisa kamu rasa nggak bisa diterusin atau nggak bisa diandelin, atau ya mungkin kesepakatan kerjanya kamu di kantor, misalnya kontrak kerjanya kamu di kantor tuh udah kayak udah mau habis, atau memang bermasalah, atau ya memang kamu harus menciptakan yang baru lagi di sini. Yang pasti kamu tidak bisa mengandalkan perjanjian atau kesepakatan yang sekarang ini untuk kehidupan kamu di selanjutnya. Dan di sini aku ngerasain sih kamu lagi coba untuk mencari yang lain lagi mungkin, atau kamu berusaha stay di tempat itu, di kantor kamu, entah gimana caranya. Pokoknya kamu mau tetap kerja, tetap berada di situ, di tempat yang kamu sekarang belum mau ganti. Sebenarnya kamu nyaman, tapi ternyata situasi kondisinya tidak mendukung gitu. Di sini kamu antara kebimbangan, sedikit galau, dan mikir ke depannya itu kamu gimana, karena based on info yang kamu terima ini ya udah bikin kamu nggak nyaman. Dan ini harus cepet gitu prosesnya, nggak bisa yang kamu tunda, nggak bisa kamu abaikan gitu. Kamu harus mikirin sesegera mungkin, kamu punya planning yang lain. Itu yang terjadi di bulan ini. Energinya mungkin kamu fokusnya di arah situ, di arah mencari kemungkinan yang lain, kesempatan yang lain, atau kamu menciptakan rencana-rencana lain untuk area pekerjaan dan keuangan kamu. Di sini ada perjanjian kerja yang memang mungkin bermasalah atau tidak bisa dilanjutkan di pekerjaan kamu. Sebenarnya kamu sudah cukup pede sih dengan apa yang kamu kerjain. Kamu orang yang bukan asal-asalan lah kalau kerja. Kamu kerjanya tuh benar gitu, dan itu kamu kerjain dengan memang kesadaran kamu yang full banget. Kamu pede dengan itu. Tapi balik lagi dengan energi yang mempengaruhi di bulan ini, ada satu ketidakpastian di posisi kamu, mungkin di kantor, atau misalnya memang jabatan kamu atau bisnis kamu ada ketidakpastian yang bikin kamu khawatir, bikin kamu harus mikirin jangka panjangnya gimana. Apakah kamu harus move dari tempat itu, atau memang meneruskan tapi kamu gambling, misalnya kamu agak nggak pasti memutuskan sesuatu, masih 50-50, masih ada kemungkinan lain untuk gagal. Dan di sini yang kamu pikirin adalah bagaimana selanjutnya, apakah bisa, apa kamu harus pindah tempat misalnya. Di sini masih kamu pikirin sih, belum ada keputusan, tapi sangat-sangat mengganggu di urusan pekerjaan kamu. Untuk pekerjaan kamu sendiri sebenarnya kamu masih bisa jalanin gitu, nggak ada masalah, karena memang kamu cukup bisa mengendalikan diri di sini. Tapi ya nggak bohong, pikiran kamu sih pasti terganggu gitu. Pada akhirnya pun aku melihat mungkin sebagian dari kamu ya akhirnya berpindah atau memang mencari kesempatan lain karena situasinya sudah jelas tidak bisa mendukung kamu. Apa yang kamu harapkan tidak tercapai di situasi yang sekarang, di kondisi yang sekarang. Kamu toh mau memaksakan diri, rasanya nggak mungkin. Atau memang di sini aku ngerasa ada juga di antara kamu yang
sebenarnya tempatnya di situ-situ aja gitu, pekerjaannya di situ-situ aja, cuma mungkin ada tantangan baru yang dikasih ke kamu, jadi kamu harus ngerjain tugas yang lain, kayak job desk yang lain kamu harus kerjakan meskipun itu sebenarnya bukan bagian kamu gitu. Jadi ada tambahan kerja yang akhirnya diberikan ke kamu saat ini. Aku ngerasanya ini bukan hal buruk sih sebenarnya, kayak tantangan aja buat kamu, transisinya kamu gitu. Mungkin memang kamu harus berpindah gitu dari yang lama ke yang baru, karena aku ngerasanya di sini positif-positif aja. Kalaupun kamu pindah, ini bukan hal yang negatif untuk kamu gitu. Jadi nggak ada salahnya kamu menerima tantangan baru, entah di kantor kamu atau nanti ke tempat baru gitu, atau bisnis baru. Nggak ada salahnya sih di sini, karena memang harapannya untuk berkembang itu ada juga gitu. Nggak terus kamu kayak mengorbankan passionnya kamu, misalnya ini enggak gitu, mengorbankan apa skill kamu yang kamu punya, ini enggak juga gitu. Tetap melanjutkan di sini, tapi mungkin lebih baik lah posisinya, lebih positif lah untuk kamu. Aku ngerasanya ini memang fase dimana kamu loncat ke jalur kamu yang sebenarnya gitu, meskipun caranya nggak enak kali buat kamu, tapi ya ini fasenya yang harus kamu lewatin dulu gitu, sejauh mana kamu bisa sabar ngadepin perpindahan kamu ini gitu. Once kamu sudah memutuskan, itu akan lebih baik gitu, kamu tahu arahnya kemana, kamu tahu apa yang harus kamu pelajarin, dan kamu bisa menerima semua situasi yang sekarang. Untuk urusan keuangan kamu masih bisa menjaga sih di sini. Memang menjaganya lumayan ketat ya, dimana kamu juga harus berkompromi, berkomunikasi sama beberapa orang yang terdekat sama kamu, misalnya tentang kondisi keuangan kamu saat ini. Meskipun terkendali, tapi mungkin untuk hal-hal lain yang kamu rasa bukan hal yang pokok, ini harus kamu komunikasiin lagi gitu. Jadi kamu bisa tetap save keuangan kamunya, dan kamu bisa jaga seperti biasa, terutama untuk urusan keluarga gitu. Jadi di urusan keluarga ini memang mungkin anak-anak juga ya, kalau kamu punya anak-anak atau punya anggota keluarga yang masih kamu biayain gitu, ini memang fokusnya lagi ke situ. Kamu harus hemat banget. Urusan pribadi tuh kayak bulan ini kayak nomor 2 di nomor sekian. Yang penting sekitar kamu atau keluarga kamu dulu yang terpenuhi, sampai akhirnya nanti kamu bisa memanage lebih tenang sih sebenarnya. Pelan-pelan kamu bisa range lagi atau manage lagi lah keuangan kamu supaya lebih baik lagi. Yang mungkin orang ngelihatnya kamu punya duit banyak gitu, tapi kamu sendiri merasanya ya ini harus lebih diatur lagi, bukan banyak sedikitnya, tapi memang bagaimana cara kamu mengeluarkan itu gitu. Ini yang orang nggak tahu gitu, banyak atau sedikitnya orang nggak tahu, tapi yang jelas di sini aku ngelihat penghematannya kamu bulan ini lumayan gitu, karena keluarnya tuh sedikit nggak banyak, tapi fokusnya tetap ada di orang-orang yang terdekat kamu yang mungkin masih kamu tanggung, kamu biayain atau kamu bantu di sini. Nggak ada masalah di keuangan kamu, cuma mungkin kamu penyesuaian aja di urusan pekerjaan kamu karena faktor eksternal. Tadi ada kontrak kerja dan situasi kondisi di kantor kamu. Oke. Pesannya buat kamu dari universe, berdamai dengan keadaannya. Jadi keadaan, situasi, kondisi yang sekarang kamu hadapi, meskipun gak enak, coba kamu maknain itu adalah sebuah transisi hidup kamu gitu. Ketika kamu semua mengerti apa maksudnya universe kasih semua tantangan ini ke kamu akan lebih damai gitu, kamu akan lebih tenang, mikirinnya pun lebih enak buat kamu di saat kamu bisa menerima maksudnya universe itu apa gitu. Jadi let it flow. Aku rasa sih
Gak ada yang perlu dipusingin segitu dalamnya. Buat kamu jangan sampai bikin bete kamu berkepanjangan, sampai mood kamu berubah. Kamu ikutin aja, percaya banget kalau apa yang sedang terjadi saat ini adalah semuanya untuk kebaikan kamu di besok hari gitu. Bukan cuma jangka pendek, tapi juga jangka panjang gitu. Kamu akan lebih damai, lebih nyaman untuk mencari solusinya kemudian. Oke, Sagittarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.